Baik, itu ada statement ya. Kita lihat bersama-sama bahwa dari 1,4 miliar rupiah donasi yang berhasil dikumpulkan, ada beberapa nominal yang kamu transfer ke keluarga kamu. Betul? Betul. Apa alasannya? Alasannya pertama kan itu buat bayar rumahnya, karena ada dia terlilit hutang. Cuman kan di situ kan aku udah jelasin juga ke Densu, Wawa ini dari awal sebelum dapat donasi pun udah ngurusin Agus. Ngurusin Agus ke rumah sakit bolak-balik. Nggak ada saudara dan keluarga Agus yang lain kecuali Wawa ini. Jadi Dia Mas Agus dialah yang nyemangatin Agus buat hidup Agus di saat Agus depresi tertekan. Itu belum ada donasi ya. Agus bantu aja, Iya. bantu udah dikembalikan sekarang. Ya. Nah, jadi Agus nganggap dia itu karena sudah merawat. karena udah ngerawat Agus dari Rasa anak-anaknya, berterima kasih. ngurusin Agus. Itulah tanda terima kasih. Agus nggak bisa berbuat apa-apa buat Niat Wawa. baik Niat ya. baiknya Iya, seperti oke. itu. Agus nggak ada niat buat yang gimana-gimana ke Wawa apapun yang lain gitu. Cuman netizen beranggapan itu nggak punya moral apa gimana Iya, Mas gitu. Agus, kan Mas Agus tadi sempat bilang bahwa 2 kali minta maaf sama Mbak Novi. Iya. Nah 2 kali minta maaf itu karena apa? Kenapa Mas Agus minta maaf sama Mbak Novi? Ya karena udah katanya Agus ke kita itu nggak jujur sama dia, terus Nggak jujur karena tidak terbuka atas tidak terbuka pengeluaran. katanya gitu. Padahal kita kan juga terbuka. Kita kan orang sakit, Mbak, harus sabar lah, nggak bisa langsung blek gitu. Oke, maaf Agus, saya potong ya. Jadi dari 1,4 miliar rupiah, kita ini klarifikasi ya, bukan 1,5 miliar tapi 1,4 miliar. 1,3 miliar udah di Yayasan Enopi, nggak ada. Nanti kita ke sana, Bang. 1,4 miliar rupiah untuk tante kamu transfer berapa? 95.800. Oke, kemudian apalagi yang kamu pakai dari uang tersebut selain untuk pengobatan? Cuman itu aja. Ada dana dialihkan ke istrinya dengan Iya, ke ibunya, istri, betul. 300 juta, 250, tapi Iya. udah kembali semua. Udah Oke, kembali. tapi Itu awalnya hanya untuk mempermudah, kalau Iya. nanti ada pembayar pengobatan, istrinya boleh tinggal tanda tangan. untuk Kalau membantu, iya nggak untuk perlu lagi. mempermudah. Iya. Oke, tapi ini yang jadi permasalahannya adalah ketika akhirnya para donatur termasuk juga netizen di luar sana mempertanyakan bahwa ini adalah sebuah amanah. Ini pertanyaan yang digiring oleh siapa? Oleh Novi. Saya tidak tergiring oleh Mbak Novi. Bukan, dia menggiring secara mengatakan ini akhirnya membuat petisi seolah-olah ini orang merampok. Oke. Padahal kan tujuannya adalah mendonasi. Donasi itu tahu apa? Sumbangan sukarela. Betul, kami Apapun paham. yang digunakan. Tapi kalau cara memprovokasi begitu, harusnya sebagai pekerja sosial harusnya menjaga aibnya, jangan mempermalu. Apalagi uang dari Ya, tangan mereka. kami itu. paham Bang bahwa tentu saja untuk donasi ketika kita menjadi donatur dibutuhkan keikhlasan. Apapun nanti pada akhirnya mau akhirnya dipakai digunakan untuk apa apa, itu sudah ya. bukan urusan kita. Ya. Tapi untuk yang menerima donasi juga dibutuhkan Kan dia lagi kebijaksanaan. berobat, dan berobatnya tidak seketika. Proses. Dan kalaupun langsung pindah ke Jakarta Eye Center, kemudian sekarang kisruh, bukannya kita tidak mau di sana, uang sudah di sana, gimana komunikasi antara mereka? Kemarin ada surat, Gus pakai untuk berobat. Ini kan tujuan untuk menggiring, karena dia malu, karena uang sudah dikuasai oleh yayasan. Apa peran legitimasi maupun legal standing dari yayasan menguasai uang Agus? Ini Oke. uang Agus pribadi. Baik, Agus, saya mau nanya sama Agus. Ketika akhirnya di luaran sana berpikir bahwa kok amanah yang sudah diberikan oleh para donatur dengan total 1,4 miliar rupiah tanpa mereka tahu alasan Agus kenapa transfer ke Keluarga yang keluarga untuk sebagai balas budi, niat baik. Bukan, ini hanya karena tinggal. Itu kan keluarganya ada hutang piutang. Nah, cuman setelah dapat diskon cuma 36 juta. Dan itu sudah kembali. Udah dikembalikan. Ada masalah. Oke. Hanya ingin membantu gitu. Kalau misalnya Agus dapat uang 1,45 terus dirawat, diurus, mereka udah nggak kerja ngurus Agus semua sekarang. Terus diplit-plit semua. Ya itu kan tidak masalah dia menggunakan uang itu. Betul Bang. Tapi kan yang Tapi jadi ada statement dari Mas Agus Tidak sendiri. ada kewajiban mengamanahkan mengatakan bahwa nanti setelah sembuh baru boleh dia membagi. Itu kan namanya sumbangan buat dia pribadi. betul, kami paham. Apapun dana yang dikumpulkan itu sudah menjadi hak Uang itu penerima tidak habis, donasi. uang itu masih utuh sampai Betul. sekarang. Iya. Hanya dibuat seolah-olah orang ini pada tahu semua uang udah habis. Udah dibagi-bagi warisan. Itulah narasi itu yang kita laporkan. Iya. Karena akibat dari itu orang membuat satu petisi yang dimana akan membeli air keras untuk mengancam jiwa dari mereka. Baik, itu yang jadi permasalahan adalah ketika mereka berpikir amanahnya ini tidak digunakan Tidak ada yang tidak secara tepat. amanah.
Dan itu hanya omongannya Nopi aja untuk melegitimasi bahwa uang ini harus di yayasan, dan sekarang uang di Baik. sana. Iya, lu dengerin dong kalau orang ngomong, dengerin. Ada yang nggak amanah, lu mah dia pengen disumbang juga, Bang. Masa pengen Mas disumbang Agus. juga? Ya, Lu Mas- sumbangan buat wig. Mas Agus kan pernah ke dokter, Mas Agus pernah mengeluarkan statement bahwa ini kalau tidak salah ya, kalau saya nggak salah dengar, bahwa mata Mas Agus sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Nopi tahu itu. Makanya uang itu dipergunakan untuk kebutuhan Mas Agus di Aceh. Nah, ini setelah saya lihat tadi matanya ada cahaya. Tadi kan kita sempat ngobrol Terus ya. buka matanya biar Berarti dia lihat. tandanya, Ya, silakan diet aja buka supaya jangan apakah sampai dikena menurut bau. dokter apakah masih bisa disembuhkan atau kok bisa ada prosesnya untuk bisa disembuhkan? Udah nggak ada lagi. Dokter yang menyatakan dokter demikian? yang menyatakan, dokter yang dari Mbak Nopi tersendiri juga sama, dokter yang di awal kita juga sama. Oh, tidak bisa disembuhkan katanya. Iya, karena udah lemah gitu. Jadi Cuma udah lemah. Mas Agus, Bang Agus dan juga Bang Farhad, kita mau kasih lihat dulu. Ini ada satu statement dari seorang Pratiwi Novianti selepas apa yang pada akhirnya dengan segala macam asumsi dari Mas Agus dan juga Bang Farhad yang katanya sudah siap untuk menemani Agus untuk melaporkan Mbak Novi ke pihak polisian. Kita mau kasih Iya. lihat dulu statement. Silakan. Kalau ini bukan bantahan, ini ketakutan. Kenapa Bang bisa bilang ketakutan? Ya karena dia udah tahu bahwa uang di dia. Dia tidak punya legitimasi untuk mengatakan itu. Orang menyumbang bukan ke yayasan, nyumbang ke dia. Tidak ada perjanjian antara orang atau harus memasuk ke yayasan. Kalau Nopi membuat donasi buat yayasan, masuk ke rekening dia, dari rekening dia masuk ke Agus, nah itu mungkin boleh. Ini kan Denny Sumargo yang mengupload dan nomor rekening dia. Tapi barangkali ada salah satu alasan mungkin Cara agar dia- lebih transparansi. Tidak bisa, tidak dengan Agusnya transparansi karena mutasi rekening itu sudah ada. Memang Agus tidak terbukti menggunakannya dan uang itu sudah ada semua, nggak ada masalah. Harusnya dia jangan ambil uang itu, kemudian dia lawan Farhad. Tapi dia udah ambil kuasa itu, dia lawan saya, termasuk dengan petisi yang terlambat. Saya yakin semua komen jelek itu adalah komen yang dibuat oleh buzzer yang dikerahkan, nanti akan ketahuan. Kenapa Abang bisa berpikir itu adalah buzzer, Bang? Karena mereka akunnya akun kemudian kalimatnya Akun dikunci sama, atau nggak ada followernya? nggak ada followernya, Oke. dan itu selalu diposting-posting sama orang ini. Gitu. Oke. Nah, kalau udah tahu kayak begitu, gimana sih? Ini kita berbicara nggak usah mengenai polisi atau Iya. mengenai pengacara deh. Masalahnya bukan di Agus lagi, masalahnya uang di sana. Kalau hanya ngomong ini uang buat Agus, dia nggak pernah berkomunikasi dengan baik, tidak pernah ketemu. Sekarang yang ngurus ke rumah sakit saya. Iya benar. Ya, saya ngurus rumah sakit. Dia kamu, tidak saya- menemani? Nggak ada. Maksud Agus Dia hanya ngomong begitu doang, seolah-olah dikatakan bahwa dia membantu Agus. Bandel siapa sih yang nggak mau Iya. uang? Siapa yang nggak mau berobat? Ini orang ada. Tapi kan dia punya niat baik juga, Bang, untuk komunikasi, Bang. Kalau niat baik nggak gitu caranya. Iya maksud. Niat baik semua diposting segala macam mempermalukan. Ini udah malu baru menyadari. Bayangkan posting negatif orang tentang ini diposting kembali di akunnya dia. Tapi kan yang kita lihat kan niat baik di awal kan Bang. Niat baik di awal yaitu mungkin Novi ingin membantu supaya lekas sembuh. Ya, mungkin supaya- dia juga punya rasa tanggung jawab Tanggung kepada jawab, para iya. donatur. Saya pengacara yang paling mengerti masalah ini. Kalau dia punya niat baik, bicara aja baik-baik, ini tidak ada. Malah mengumpulkan 150 pengacara, kemudian pengacara ngejek-ngejek semua. Dia mengumpulkan 150 pengacara katanya. Dan sudah melakukan konferensi pers, dan pengacara yang digunakan yang bekas-bekas kawan kita, penjalawan kita. Menghina lah katanya, nggak ada sekolahnya, nggak jelas. Oh, omongnya begitu. Jadi kegaduhan ini diciptakan. Makanya saya bilang, lu pengacara-pengacara lawan orang buta masuk neraka semua. Oh, Farhad bukan Tuhan. Di mana namanya orang yang kena musibah kalian lawan? Uangnya ada di Nopi. Kecuali uangnya di dia. Simple kok. Tapi Mas sendiri merasa berterima kasih nggak atas bantuan? Oh ya, orang ini niat baik sama aku. Oh, udah pasti Mas lah. Agus Justru sampai berterima kasih. akhirnya meminta maaf kan sampai 2 kali. Iya, gitu 2 ya. kali. Iya, sangat tapi berterima kasih. dihajar terus, disikat Baik. terus, dipermalukan terus. Nah, berhenti. Itu yang kita buat laporan. Nah, bagaimana proses 1 miliar ini? Agus, gimana ceritakan, Gus? Awalnya mutasi. Kenapa bisa berpindah antara rekening Agus 1 miliar? Nah, jadi awalnya kan kita ke rumah sakit JC kan, yang dianjurkan sama Teteh. Nah, sampai di sana kita ada 2 kali tuh jadwal siang sama jadwal sore. Nah, habis di jadwal siang itu dia ngechat, nge-WA istri saya, disuruh ke Pondok Indah untuk pencetakan mutasi istri saya sama kakak saya yang dibilangnya dibagi-bagi gitu kan. Nah, habis sampai di sana ternyata disuruh pemindahan uang donasi Agus ke yayasan. Ya kaget dong Agus gitu kan. Terus Pak Geri ngomong, Gus ini uangnya mau dipindahkan katanya gitu, mau dipindahkan ke yayasan. Waduh, kaget aku dengarnya situ. Ya rasanya nggak rela lah gitu kan, aku dalam pengobatan gitu kan.
kok bisa kayak gini? Aku bilang sama Pak Geri, Pak, ini kalau di dalam hukum nggak boleh loh Pak. Aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa Gus katanya, tapi ini nggak boleh. Aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa Gus katanya, nanti kan untuk pengobatan Agus bisa kekontrol di yayasan katanya gitu. Ya namanya Agus orang lemah, nggak ngerti apa-apa. Ya mau gimana lagi kalau kita dipaksa Iya. kayak Agus gitu. kenapa ada perasaan tidak rela padahal dengan niat baik untuk memanage uang donasi supaya bisa dipakai tepat guna. Jadi gini, ketika Iya. Denny Subargo mengatakan, "Hei Novi, kamu bagaimana sistem mengambil donasi? 3 hari dibuka, habis itu tutup, sisa uangnya buat ODGJ. Bagaimana kita bisa mempercayai kalau yayasan seperti itu? Apa yang mengamanahkan dia untuk menggunakan anggaran-anggaran lebih 3 hari? Makanya dia ragu. Dan kenapa Denny membuka akun atas nama dia? Ya supaya masyarakat langsung. Namanya masyarakat daripada nyumbang yayasan mending nyumbang langsung pribadi. Tidak ada Betul. salahnya, ini dari sedikit jadi bukit. Jadi yang menyarankan untuk mengembalikan uang tersebut ke yayasan adalah Yang menggiring itu hanya Novi. dari Novi aja dia merasa aku nanti dicari kalau Agus ini misalnya nggak bisa menggunakan amanah itu, yang dilaporin bukan Novi, nggak ada kan kaitannya. idenya Densu ya, udah balikin aja deh ke yayasan. Nah, itu waktu itu pas setelah di podcast, ribut-ribut setelah mereka terjadi malu, itu. hanya Iya. daripada dipiralkan ya akhirnya mereka ikhlas. Memang Setelah dari- udah ikhlas, tiba-tiba dihajar terus dipermalu. Nah, saya bicara hukum aja. Oke. Ada nggak legal standing lu menguasai uang itu? Kalau Oke. nggak balikin, Baik, balikin. nanti kita bicara hukum, tapi buat Agus, Iya. jujur, secara pribadi, kalau Agus sendiri uangnya dikembalikan ke yayasan, dikelola dengan baik, tepat guna, Agus rela nggak? Ya kalau ditanya begitu, dia pasti malu. Cuman maksudnya kalau bicara hukumnya memang punya dia. Abang jangan dulu, Ya jangan jangan ngomong. nanti saya tanya nanya sama kita Agus. nanya Mas Iya. Agusnya dulu gimana. Kalau Makanya kita kamu laporin. uangnya dikembalikan ke yayasan, tapi tetap menjadi hak kamu, tapi supaya pengaturannya lebih jelas. Kalau Ya, di dalam- susah dijawab begitu mas. Sekarang tanya sama Nopi, Nop, kalau dia tangani dia, ya karena namanya dosa orang kalau tidak amanah, kalau dia langsung misalnya menggunakan yang bermanfaat buat yang dia, lu nggak bisa mencari pencarian lagi. Otomatis siap bagaimana menghidupi keluarganya lagi ya menggunakan uang yang didapat Karena itu. Mas Agus kan harus tetap fokus dengan kesehatan Mas Agus, dengan kehidupannya. Iya. Jangan sampai Mas Agus itu udah sakit terus harus Malah saya menyarankan dengan kalau hal-hal bisa, yang nggak baik nanti malah bikin sakit Novi mau sendiri, menggantikan gitu. peran istrinya juga, mau jadi istri Agus sih nggak ada masalah kalau tiap hari mengurus. Kalau hanya datang, saya begini-begini, Agus ini nggak bisa, wong ribut kok terus, gimana mau ngitur tomat, beli bensin, beli Grab, di top up Grab aja, diejek uang yayasan buat ya, terus naik apa dia, bayar pakai apa? Itu cara dia membuat suatu opini yang memburukkan Agus yang sudah semakin terpuruk. Agus pengobatan sudah berapa kali? Pengobatan sih yang mana ini? Seminggu 2 kali ya? Yang Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. seminggu 2 kali, kadang seminggu 3 kali. Oke. Nah, itu Apakah biayanya dari Dari uang yang kan itu Dari dari yayasan. donasi? bukan dari donasi yang pertama. Sebelum itu kan dia kasih donasi sebesar 35 juta. 35 juta. Uangnya belum Kita habis kok. pakai yang itu oh, ngasih. itu dari langsung masuk ke rekening Mas Agus. Iya, enggak. Iya. Enggak, itu, Itu yang langsung 23 dikasih dari Teh Novi Novi 23 juta dari yayasan. tunai. 12 juta 12 juta itu dari rekening Agus gitu. Oke. Oke, Karena diaudit dia aja, Iya, diaudit oke. aja ya. Baik, Bang. Agus, apakah Mbak Novi menyarankan untuk pengobatan matanya di sini, di tempat ini? Apakah dia menyarankan beberapa tempat, misalnya Atau dia nggak mau rekomendasi? tahu sama sekali. Nah dari awal itu dia nggak pernah cuman bilang kayak gitu doang. Dari awal tuh kan udah kata Mas Agus ini udah nggak bisa disembuhkan lagi. Dia udah tahu. Mas Agus fokus aja ke RSCM katanya gitu. Ada statement seperti itu? Ada Udah. statement seperti Di TV itu, dia banyak bilang boleh Agus prosesnya, membelikan Wawa, rumah, semuanya disarankan gitu, membeli ada rumah saksinya. kontrakan untuk Terus kan penghasilan Agus dia, boleh. sedih di saat itu kan, karena mungkin dari uangnya pun mungkin berpikiran Agus nggak cukup segitu. Cuman Agus tuh waktu di situ tuh masih ada harapan gitu kan. Nah Masih setelah ada harapan untuk sembuh matanya gitu. Iya, setelah dapat uang gede, kok langsung dia wah ke status beginilah istri saya seperti inilah, terus dia pakai pasang status uang buat bayar utang lah, astagfirullahaladzim. Karena kami pikirkan pernyataan Iya. itu datangnya dari Mas Agus sendiri bahwa Nggak mata ada. ini tidak bisa disembuhkan, berarti Nggak awalnya ada. dari Teh Novi dari sendiri. Teh Novi udah dibilangnya gitu sama Agus. Ya Agus kan waktu dia bilang kalau Dan Teh Novi mungkin dari dokter gitu ya. iya, Kalau mata ada nggak dokter bisa bapaknya disembuhkan lagi, dia ngapain katanya buka gitu. donasi? Cuman udah dibilang udah nggak Kasih bisa. aja uang buat relanya. Tapi yang membuat ini kan si Novi. Karena dia membuka juga rekening dia, tapi masyarakat minjem ke dia.
Karena kan kita seperti Sekarang- masyarakat awam kan kita mikirnya Iya. kenapa uangnya tidak digunakan untuk mengobati matanya, malah digunakan untuk kebutuhan yang lain. Akhirnya kan timbul stigma yang negatif ke Ya, Mas macam-macam Agus. kasus. gitu Itu kan. salah sih sebenarnya Iya. Mbak Dewi. Iya. Kita tuh sebenarnya udah daftar juga ke JC, cuman waktu itu keadaan Agus tuh Gak ada uangnya. bukan nggak ada uangnya ngedrop, jadi Agus tuh diajak panas Bawa dingin. ke rumah Ini sakit kulitnya ini Kramat mas, kelihatan apa? Di dalamnya bisa Luka infeksi. semua. Jadi dia panas tegang sendiri. Hari ini bisa sehat, sorenya bisa sakit. Siapa dibilangnya kita nggak berusaha? Dan mereka dua ini mau bunuh diri loh, mau bunuh diri, mengajak gua bunuh diri gara-gara malu gitu. Coba jelaskan dulu. Baik. Mohon maaf untuk yang bagian itu kami harus potong karena rasanya tidak etis untuk berbicara secara live di sini. Tapi kalau buat Agus, secara pribadi dengan apa yang sudah dilakukan oleh seorang Mbak Novi, ini terlepas ada Bang Farhad Abbas ya sebagai Dia kuasa hukum. lebih banyak memporak-porandakan Agus dibanding menguntungkan. Kamu tuh ada niat untuk baik berdamai saja, Berdamai tidak saja. usah dilaporkan. Dari awal udah memediasi Densu. Ayo mediasi tanpa kamera, hanya boleh kamera Densu, tanpa ada pengacara loh. Den, awas lu Den. Sekarang lu ngejek-ngejek seolah-olah pengacara nggak diperlukan. Oke, ditunggu. Orang ini datang 2 malam berturut-turut. Yang ada Densu bilang nggak jadi. Gua mau ke Korea. Yang terjadi Agus Sinopi diwawancarai lagi, mengklarifikasi, bawa lagi 1 orang buta yang juga klien saya. Nah, makanya saya lihat Densu juga punya peran untuk membuat ini gantung gitu. Harusnya dia yang mengatakan, yang punya peran untuk menyelesaikannya adalah Densu karena dia yang membuka donasi itu. Tapi kenapa dibiarin? Apa tujuannya? Apa motifnya? Tapi barangkali untuk seorang host ya yang memang memiliki platform, mereka tentu saja hanya memberikan pertanyaan, kemudian jawaban akan menjadi asumsi Densu masyarakat. sudah mengganti 98 juta ya? Yang kepake itu diganti sama Densu. Diganti. Iya. Diganti katanya. Tidak ada masalah lagi nih. Kan di situ juga sekarang ini di luar statement. dari Bang Farhad, kita mau tanya sama Agus. Mas Agus. Mas Agus, ya. Mas Agus pingin damai-damai aja nggak selesai dibicarakan secara kekeluargaan karena kan awalnya semua dari niat yang baik. Ataukah Ya. masih pingin terus melanjutkan Siap. ini ke jalur Ini kan hukum? udah Ya, jalur siapa yang hukum. nggak kepengen damai dari awal? Udah saya minta maaf, kedua saya Udah minta maaf. sujud dia. Udah saya Ih, Bang sujud-sujud. Farhad ngomong terus ntar dulu. Iya, cuman dia memperlakukan saya kayak gitu terus. Bayangin Mbak Dewi di posisi Agus gimana perasaannya? Apakah Mbak Dewi diam aja? Udah cium kaki. Iya, apakah tetap bertahan seperti itu dengan rasa sakit yang mendalam? Coba Mbak Dewi rasakan di posisi Agus. Apa Harusnya tindakan kalau dia yang minta diambil? maaf, Agus Iya. minta maaf. Kalau dia kalah, dia Siapa makin yang- dihajar Mbak Dewi. Baik, Agus, namanya manusia tempatnya salah. Benar. Barangkali Agus juga pernah melakukan kesalahan, pun juga dengan Novi pernah melakukan kesalahan. Pasti. Tapi jangan pernah lupa kebaikan yang pernah Pasti dilakukan. Agus tidak pernah bakal ngelupain kebaikan dia karena dari awal dia udah ngebantuin Agus. Siapa sih yang nggak seneng dibantuin? Oke, gitu. baik. Tapi Agus. Satu pertanyaan terakhir. iya. Tetap akan lanjut dengan jalur hukum atau akan memaafkan? Masih berproses. Masih Bang, kalau sebentar, iya, kalau itu kan masih berproses. Gimana nanti ke depannya karena itu udah Agus serahkan sama Pak Farhad semuanya sih. Pasti jalan lah, karena nanti Iya. polisi akan membuat satu namanya mediasi itu. Ya. Nah, itu biasa. Cuman maksud saya untuk saat ini serba salah. Kalau kita bilang kita mau damai, pengacara bilang wah takut, wah kalah, ya dihajar lagi kitanya. Makanya kita bilang udahlah, pokoknya Farhad Abbas pembela kaum lemah. Ya, jangan lemahkan Agus. Pokoknya kesampingkan Siapa ego. hajar Agus kita hajar, kita Pokoknya pukul. kesampingkan ego, usia udah makin tua, berdamai itu lebih Yang enak. penting sembuh, Betul, Mbak sehat Dewi. fisik dan juga mental. Tapi buat Sobat Betul. Ambiar, pelajaran yang bisa kita ambil, ini ngomongin soal donasi ya, bahwa kita sebagai donatur harus punya keikhlasan. Apapun yang dipakai uang donasi tersebut, itu sudah menjadi urusan sang penerima ingat donatur donasi. tuh. Ini contoh yang baik. Tapi Bang, untuk penerima donasi juga, Uangnya sama Novi semua. betul. Tapi untuk penerima donasi juga dibutuhkan kebijaksanaan atas amanah yang sudah Pokoknya diberikan. donatur Kita jangan akan kembali saat lagi tipis. tetap di pagi-pagi Ambiar. Geger.